Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gretsa Gabriela Besa, biasa dipanggil Eca. Saya lahir di Mayakeli pada tanggal 28 Mei tahun 2003. Saya merupakan anak kedua dari pasangan Salmon Besa dan Yuliana Setmin Langguna. Saya mempunyai seorang kakak yang bernama Graciela Denalia Besa. Bapak saya bekerja sebagai seorang pendeta dan ibu saya selain sebagai ibu rumah tangga, ia juga bekerja sebagai guru agama Kristen dan juga membantu bapak saya dalam tugas pelayanannya. Pada tahun 2009 saya berusia 6 tahun dan saat itu saya didaftarkan di salah satu sekolah yang berada di Desa Silampayang, yaitu SD Negeri 2 Posona. Jarak antara rumah saya dan sekolah tidak terlalu jauh dan sehari-hari saya berangkat ke sekolah bersama dengan ibu saya yang juga bekerja sebagai guru agama Kristen di sekolah itu. Saat saya SD, saya merasa sangat senang karena mempunyai banyak teman-teman. Saat saya SD, saya juga mempunyai seorang sahabat yang merupakan siswa baru saat saya kelas 5. Namanya Wahyuni. Dia pindahan dari Sulawesi Selatan. Sejak dia pindah di SD Negeri 2 Posona, saya selalu bersama dengan dia. Apapun itu selalu kami kerjakan bersama. Saat saya duduk di bangku sekolah dasar, saya juga sering ditunjuk sebagai dirhen saat upacara sebagai perwakilan dari kelas saya. Singkat cerita, pada tahun 2015 saya lulus dari sekolah dasar dan saya melanjutkan pendidikan saya di sekolah menengah pertama yang juga jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah saya, yaitu SMP Negeri 4 Kasimbar. Saat itu SMP Negeri 4 Kasimbar ini adalah sekolah yang baru berdiri tahun 2014 dan saya merupakan angkatan ketiga. Keadaan sekolah saat itu sangat memprihatinkan karena hanya berdinding papan dan beratap rumbia dan juga sudah banyak yang bocor, sehingga ketika hujan mengharuskan kami untuk mencari tempat yang aman yang tidak terkena hujan untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar. Di SMP saya juga mempunyai banyak teman-teman yang berasal dari berbagai sekolah. Tentunya saat itu saya sudah mulai dewasa dan mulai mencari pengalaman-pengalaman yang bermanfaat. Salah satunya kegiatan kepramukaan. SMP Negeri 4 Kasimbar merupakan salah satu sekolah yang aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan sudah banyak prestasi-prestasi yang diraih. Saya mulai mengikuti latihan pramuka dan mulai dipilih untuk mengikuti kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan baik di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten maupun daerah. Dari situ banyak pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan. Antara lain yaitu bagaimana kita bisa menjalin kebersamaan, kekompakan dan tidak mementingkan ego sendiri, dan juga bagaimana kita bisa berani tampil di depan banyak orang. Melalui kegiatan ini, saya juga menemukan teman-teman yang mulai saat itu kami selalu bersama bahkan sampai sekarang. Perbedaan agama dan suku bukanlah sesuatu yang menghalangi kami untuk tetap berteman. Justru perbedaan itu yang menjadikan kami untuk belajar menghargai satu sama lain. Bagi saya mereka bukan hanya sekedar teman, tetapi sudah menjadi bagian dari keluarga saya. Pada tanggal 2 Mei tahun 2015, saya dan teman-teman mewakili sekolah mengikuti kegiatan LKBB di kantor Bupati Parigi Motong. Saat itu sekolah mengutus 2 pasukan, yaitu putra dan putri, dan saya diberi kepercayaan sebagai danton untuk pasukan putri, dan hasilnya kami bisa meraih juara walaupun hanya sebagai juara favorit, tetapi kami bangga karena berkat latihan dan keseriusan kami sehingga kami bisa meraih juara itu. Singkat cerita, pada tahun 2016 saya dan teman-teman kembali mengikuti seleksi Jambore Nasional yang dilaksanakan di Kayubura, dan saat itu saya sangat bersyukur bisa menjadi salah satu peserta untuk mengikuti kegiatan Jambore Nasional di Buperta Cibubur. Tentunya di sini pengalaman saya bertambah. Setelah itu pada tahun 2017 saya masih mengikuti kegiatan nasional, yaitu kegiatan LT4 yang dilaksanakan di Palu, tepatnya di Taipa Beach. Setelah banyak kegiatan yang saya ikuti, tidak terasa kini saya sudah duduk di bangku kelas 9. Tentunya banyak persiapan yang dilakukan untuk menghadapi ujian nasional.
mulai dari kegiatan belajar tambahan, tryout, simulasi, dan masih banyak persiapan yang lainnya. Setelah mengikuti ujian nasional, saya bersama teman-teman dinyatakan lulus, dan setelah itu saya melanjutkan pendidikan saya di sekolah menengah atas yang juga jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya, yaitu SMA Negeri 2 Kasimbar. SMA Negeri 2 Kasimbar ini juga merupakan sekolah yang baru berdiri pada tahun 2016, di mana saya dan teman-teman saya merupakan angkatan ketiga. SMA Negeri 2 Kasimbar ini juga merupakan sekolah yang aktif di berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Sudah banyak prestasi-prestasi yang diraih mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke tingkat provinsi. Pada tahun 2018, saya dan teman-teman mewakili sekolah untuk mengikuti kegiatan FLS 2N dan O2SN di tingkat kabupaten yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ampi Babo. Saya mengikuti lomba vokal solo putri. Tentu di sini mental saya kembali diuji, tampil di depan banyak orang untuk mewakili sekolah. Sebagai manusia biasa tentunya rasa gugup itu ada, tapi saya mengingat akan kepercayaan yang diberikan oleh sekolah kepada saya. Hasilnya saya belum mendapat juara. Rasa sedih dan kecewa terhadap diri sendiri itu pasti ada. Tetapi dari kegagalan ini saya belajar bahwa untuk memperoleh kesuksesan itu membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Tahun 2019 saya bergabung di dalam organisasi siswa intrasekolah dan saya menjabat sebagai koordinator bidang pembinaan dalam bahasa Inggris. Di sini saya juga mempunyai banyak teman-teman yang sudah menjadi bagian dari keluarga saya. Susah senang kami lalui bersama, walaupun seringkali kami bertengkar karena masalah kegiatan ataupun program kerja. Tetapi itu hanya masalah yang kami anggap biasa. Di sini juga banyak pengalaman dan pembelajaran yang bisa diambil, mulai dari belajar bertanggung jawab akan tugas yang diberikan, membuat dan menjalankan program kerja, saling mendukung satu sama lain, dan masih banyak lagi pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan. Pada tahun 2019 itu juga kami para alumni FLS 2N 2018 bersama dengan guru pembimbing berinisiatif untuk membuat organisasi sanggar seni di sekolah, dan kembali saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua sanggar seni yang diberi nama Sanggar Seni Dego-Dego. Pada tanggal 19 September 2019 kami melaksanakan kegiatan launching Sanggar Seni Dego-Dego SMA Negeri 2 Kasimbar, dan tentunya sebagai ketua Sanggar Seni saya dipercayakan untuk menyampaikan sambutan. Akan tetapi kali ini saya merasa ada yang berbeda. Dalam menyampaikan sambutan saya tidak merasa gugup sama sekali. Padahal saat itu undangan yang datang juga lumayan banyak. Tidak hanya dari sekolah tetangga, tetapi kami juga mengundang teman-teman dari Sanggar Seni yang lain. Itu semua juga berkat latihan dan support yang diberikan oleh teman-teman dan guru pembimbing saya. Pada tahun 2020 ini saya masih melanjutkan masa kepengurusan saya di OSIS. Akan tetapi kali ini terasa ada yang berbeda. Semua kegiatan harus dilaksanakan dari rumah demi untuk mencegah penularan COVID-19. Tentunya dengan adanya COVID-19 ini, program kerja yang sudah dibuat harus tertunda. Bahkan ada yang tidak bisa dilaksanakan. Walaupun ada sebagian yang tetap dijalankan, tetapi tidak semaksimal seperti sebelumnya. Tidak terasa kini saya sudah duduk di bangku kelas 12, yang berarti tidak lama lagi status kami sebagai siswa di SMA Negeri 2 Kasimbar ini akan selesai. Memang terasa berat karena seharusnya di saat-saat seperti ini kami menghabiskan waktu bersama teman-teman. Akan tetapi keadaan tidak memungkinkan. Untuk itu kami semua berharap dan selalu berdoa agar COVID-19 ini segera berakhir dan kami bisa bertemu kembali dengan teman-teman dan bisa belajar dan melakukan kegiatan seperti biasanya. Dan beberapa bulan lagi kami akan melaksanakan ujian nasional. Untuk itu saya akan mempersiapkan diri saya agar nantinya saya bisa mengikuti ujian dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Demikian autobiografi dari saya. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurhayati SPD selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.